Coba bayangkan, kalau rakyat juga bikin RUU Cipta Kerja tentang DPR. Pertama, gaji DPR sesuai UMR. Kedua, tak ada tunjangan. Ketiga, tak ada pesangon. Keempat, tak ada cuti. Kelima, tidak hadir rapat, harus di PHK. Keenam, tidur pas rapat, harus PHK. Ketujuh, tidak ada mobil dinas. Kedelapan, tidak ada rumah dinas. Bagaimana DPR? Biar adil. Jangan Anda, wahai perwakilan rakyat, lebih buruk dari tikus, lebih kotor dari sampah, segerombolan manusia tanpa hati nurani. Si pemimpin haus akan kekuasaan tanpa mendengar suara jeritan, dada berdasi, kepala tanpa isi. Sekali lagi, mosi tidak percaya. Tolak Omnibus Law. DPR RI khianati rakyat. Halo Ibu Puan Maharani, cuma mau kasih tahu, tidak usah lagi bangga jadi cucunya Soekarno. Puan memang kelewatan, bukan pimpinan sidang. Puan Maharani matikan mikrofon saat legislator Demokrat sampaikan interupsi. Rancangan Undang-Undang RUU tentang Cipta Kerja resmi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja setelah disahkan dalam rapat paripurna Senin 5 Oktober 2020. Dalam rapat itu, hujan interupsi datang dari politisi Demokrat sebelum dan setelah pimpinan sidang. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengetok palu tanda disahkannya RUU yang ditolak buruh dan beberapa elemen masyarakat itu. Satu momen yang tertangkap kamera adalah saat Ketua DPR RI Puan Maharani terlihat mematikan mikrofon. Sesaat, salah seorang anggota DPR RI, Irwan, dari fraksi Partai Demokrat berbicara. Kejadian bermula saat Irwan menyampaikan pandangannya terhadap RUU Cipta Kerja ini. Undang-undang ini berpotensi memperparah kerusakan lingkungan dan menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil, kata Irwan. Saat Irwan berbicara, terlihat pimpinan sidang Aziz Syamsuddin berdiskusi dengan Ketua DPR Puan Maharani. Saat mereka berdiskusi, suara Irwan masih terdengar di ruang sidang. Namun, setelah itu, Puan terlihat menekan tombol untuk mematikan mikrofon. Suara Irwan langsung tak terdengar. Kalau mau dihargai, tolong tit putus, kata Irwan yang saat itu terputus karena mikrofonnya telah dimatikan. Setelah suara protes Irwan tak lagi terdengar di ruang sidang, pimpinan sidang Aziz Syamsuddin langsung mengambil alih dan meneruskan jalannya rapat pengesahan. Interupsi lainnya setelah itu, seperti interupsi yang datang dari Didi Irawadi Syamsuddin yang juga menolak RUU Cipta Kerja, tidak diperdulikan. Begitu juga anggota lainnya, yakni Beni Kaharman yang mencoba melakukan interupsinya. Bukannya diberi kesempatan, justru malah Beni diperingatkan akan dikeluarkan oleh pimpinan sidang. Pak Beni, nanti Anda bisa dikeluarkan dari ruang paripurna kalau Anda tidak mengikuti aturan ini, ujar Aziz. Karena kesal dengan proses jalannya sidang, Beni kemudian menyatakan fraksi Demokrat walk out. Kalau demikian, kami dari fraksi Partai Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab atas ini, tutur Beni. Sidang tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari pihak pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Erlangga Hartanto. Oleh karena itu, perlu kita tandai buat pemilu nanti. Fraksi PDIP setuju, fraksi Golkar setuju, fraksi Gerindra setuju, fraksi Nasdem setuju dengan catatan, fraksi PKB setuju, fraksi Demokrat menolak, fraksi PKS menolak, fraksi PAN setuju, fraksi P3
juga setuju. Wahai Pak Jokowi, RUU Cipta Kerja memang rampung dibahas di tingkat 1 pada Sabtu, 3 Oktober 2020, lalu jelang tengah malam. Jika Anda tidak mau membatalkan, maka akan tercatat selamanya dalam sejarah seorang Presiden Joko Widodo sebagai kepanjangan tangan oligarki. Wahai DPR, bukalah mata hati kalian. Berapa sih gaji Anda? Apa dengan pengesahan RUU Cipta Kerja seperti itu, gaji Anda juga akan dipotong atau malah tetap? Coba Anda merasakan seperti buruh. Bagaimana perasaan Anda jika gaji Anda dipermainkan seperti aturan yang Anda telah buat? Harapan terakhir kita adalah gerakan dari kami, gerakan mahasiswa, dan gerakan dari anak SBY. Memang beda betul anak SBY dengan anak Megawati. Anak SBY berkoalisi dengan rakyat. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melalui fraksi Partai Demokrat memutuskan tetap menolak RUU Cipta Kerja. Keputusan itu sudah disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat dalam pandangan akhir mini fraksi pada pengesahan tingkat 1 di rapat kerja Badan Legislasi DPR RI Sabtu 3 Oktober. Dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi sidang paripurna DPR RI sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut. Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna DPR RI Senin 5 Oktober sore ini, ujar AHY dengan berani Senin 5 Oktober. Kepada masyarakat pun, AHY mengucapkan permohonan maaf. Namun, fraksi Partai Demokrat di DPR tetap akan terus berjuang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja agar kepentingan masyarakat bisa menang. Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah, kita terus memperjuangkan harapan rakyat, tegasnya. Menurut AHY, RUU Cipta Kerja ini tidak ada urgensinya. Sudah seharusnya semua pihak fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. RUU Cipta Kerja juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali. Selain itu, RUU tersebut juga berbahaya. Nampak sekali bahwa ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neoliberalistik, tuturnya. Kata AHY, alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lain. Selanjutnya, AHY mengajak seluruh lapisan dan elemen masyarakat, utamanya kaum buruh dan pekerja yang akan terkena dampak dari RUU Cipta Kerja ini, untuk berjuang bersama-sama untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan. No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita. Demikian AHY. Bagaimana menurut pendapat Anda?